Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tambahan dari apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu mengenai pengantar dari kaidah tafsir. Nah, saya kira kalau dari segi pengertian ini sudah pernah kita sampaikan. Jadi yang dimaksud dengan kaidah tafsir ini berasal dari dua kata, yaitu qawaid dan tafsir. Kalau kita lihat tinjau dari segi bahasa ini, qawaid ini berarti asal atau pokok segala sesuatu yang dibangun atas selainnya dan berpegang padanya. Jadi setiap kaidah asal bagi sesuatu yang berbeda di atasnya, baik dalam perkara yang bisa diindra ataupun tidak. Jadi sebenarnya kaidah ini adalah sebuah rumah yang sama artinya dengan pokok atau dasar dari rumah tersebut. Dari ada pondasinya. Nah, itulah yang dinamakan dengan istilah qawaid. Adapun menurut istilah, para ahli ilmu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan qawaid ini adalah sebuah hukum umum yang berlaku atas bahagian-bahagian tersebut. Berikutnya, kalau kita mengatakan tafsir secara bahasa, saya kira ini pernah juga dijelaskan. Ya, jadi tafsir secara bahasa berarti penyingkapan atau penjelasan. Jadi kata menafsirkan pada perkataan berarti menjelaskan makna perkataan tersebut. Ini tafsir secara istilah. Kemudian ketika kita menggabungkan antara kaidah dan tafsir, maka bisa dipahami bahwa yang dimaksud dengan kaidah tafsir adalah hukum yang bersifat umum yang dapat mengantarkan pada pemahaman makna Al-Quran dan cara mengambil faedah. Nah, kemudian ada sumber kaidah tafsir. Nah, kalau berbicara persoalan sumber, maka sumber utama itu adalah Al-Quran itu sendiri. Kemudian ada hadis-hadis Nabi atau sunnah Nabi. Berikutnya ada usul fikih. Ya, karena sebenarnya hakikatnya ini adalah kalau berbicara kaidah tafsir, maka sebenarnya kita berbicara tentang kaidah-kaidah usuli juga. Jadi kaidah-kaidah tafsir ini adalah meneliti dalil-dalil yang umum. Kemudian ada ilmu bahasa, ya, ilmu bahasa atau ilmu balaghah, ada ilmu bayan, kemudian ada nahwu, ada sharaf. Jadi ilmu bahasa ini kaitannya sangat banyak ya. Baik tadi ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu badi, kemudian ada nahwu dan sharaf. Kemudian kitab-kitab ulumul Quran dan sebagian muqaddimah kitab-kitab tafsir. Jadi kalau kita lihat kitab-kitab tafsir di periode-periode salaf itu memang banyak memuat keterangan-keterangan yang menunjukkan adanya beberapa kaidah-kaidah penafsiran Al-Qur'an. Kemudian sejarah kaidah tafsir ini juga Ya, jadi setelah Ibnu Taimiyah ini lahir tokoh besar yang banyak menyumbangkan ilmunya. Jadi berkaitan dengan kaidah tafsir. Ya, misalnya Muhammad bin Sulaiman Al-Kafiji. Kemudian berikutnya ada Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi. Kemudian ada Imam As-Suyuti. Nah, semua ini adalah bahagian-bahagian para mufassirun yang memang mengkhususkan kitabnya itu membahas persoalan ulumul Quran maupun beberapa kaidah-kaidah tafsir. Ada juga penulisan kaidah tafsir ini sebenarnya pernah terhenti ya dan baru dimulai kembali pada akhir-akhir setelah masa daripada Imam As-Suyuti. Nah, kemudian kitab yang relatif baru ini berkaitan dengan kaidah-kaidah tafsir. Jadi memang lebih dikhususkan lagi. Ya, misalnya seperti Usulut Tafsir wa Qawaiduhu yang dikarang oleh Khalid Abdurrahman. Kemudian ada Husain bin Ali bin Al-Husain Al-Harwi, ya, yaitu Qawaid Tafsir Jami'an wa Dirasatan. Nah, dan sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri kita kenal salah seorang ulama atau pakar tafsir yang bernama Pak Quraisyab ini.
ya memang membahas khusus untuk kaidah tafsir. Nah, jadi bukan hanya orang-orang yang ada di Timur Tengah, Indonesia sendiri punya pakar tafsirnya. Nah, apa sih perbedaan tafsir dan kaidah tafsir? Nah, secara umum kita dapat membedakan kalau kaidah tafsir ini membahas tentang ketentuan umum yang wajib diketahui untuk sampai pada pemahaman ayat. Sedangkan tafsir hanya menjelaskan makna dan penjelasan ayat berdasarkan pokok dan ketentuan yang disebut dengan kaidah. Nah, jadi perbedaan kaidah tafsir dan ulumul Quran. Kaidah tafsir merupakan bagian dari pentingnya ulumul Quran dan penisbatan kaidah tafsir dengan ulumul Quran ini adalah penisbatan juz'i dengan kulli. Jadi ini bahagiannya. Jadi bahagian-bahagian daripada ulumul itu sendiri. Nah, kemudian perbedaan kaidah tafsir dengan kaidah usul atau kaidah bahasa. Kaidah tafsir membahas tentang firman Allah berdasarkan dalalahnya atau dilalahnya untuk menyingkap maksud Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an. Sedangkan kaidah bahasa membahas tentang bahasa Arab dari segi afrad atau susunannya. Jadi dari segi kosakatanya maupun susunan-susunan kalimatnya. Entah itu dia membahas persoalan hakikat ya maupun hanya sekedar majasnya saja. Kemudian kaidah usul ini membahas dalil-dalil fikih yang bersifat umum berdasarkan pada cara mengambil faedah atau mengamalkan dalil kaitannya dengan ta'arud dan tarjih. Yang dimana ini juga ditentukan oleh seorang mujtahidnya. Nah, ini untuk tambahan dari materi yang kita sampaikan pada minggu lalu. InsyaAllah berikutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi pada pada kelas tatap muka berikutnya. Jadi kita sudah membagi beberapa kelompok. Nah, insyaallah nanti kelompok 1 siap memaparkan materinya yang terkait kaidah tafsir. Saya cukupkan demikian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.